Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rinoto. Nama saya Dimas. Sudahkah Anda menanam hari ini? Ingat, menanamnya secara organik. Oke, kita lihat ada depan saya ini ada 3 macam media. Yang ini adalah casing, yang ini arang sekam, dan ini kompos dari kotoran hewan yang sudah difermentasi. Nggak apa-apa, ini baunya sudah seperti tanah. Nah, baunya sudah seperti tanah dan suhunya dingin. Ini udah matang. Oke. Nah, 3 media ini media yang sangat luar biasa menurut kami ya. Karena ketiganya sudah mengandung unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman yang lengkap. Casing tinggi fosfor. Ya. Selain dia juga mengandung nitrogen dan kalium, fosfornya sangat tinggi. Ini arang sekam untuk suplai karbon buat tanaman, karena tanaman itu membutuhkan karbon juga ya. Kemudian kompos dari kotoran hewan tinggi nitrogen, tapi selain itu ada kandungan kalium dan fosfor juga, karena pembuatannya tidak murni kotoran hewan, tapi ada juga campuran dari sampah-sampah daun kering, rerumputan ya. Kemudian ada dulunya dikasih arang juga ya, sehingga kandungannya sudah lengkap. Selain unsur hara mikro NPK juga sudah mengandung unsur hara selain unsur hara makro NPK, ini juga sudah mengandung banyak unsur hara mikro. Oke, apa yang akan kita lakukan? Media ini biasanya kita gunakan untuk ya persemaian, ya penanaman, ya pemupukan. Jadi 3 media ini tidak menggunakan tanah ya. Karena casing itu juga sudah seperti tanah ya, casing itu sudah seperti tanah. Bahkan kita tahu sendiri ya, di dunia teknologi pertanian dikenal dengan istilah hidroponik. Hidroponik itu adalah menanam tanpa menggunakan tanah, sehingga menurut mereka tanaman itu tidak membutuhkan tanah, tetapi membutuhkan unsur yang ada di dalam tanah. Nah, dengan demikian ini tiga media ini walaupun tidak ada tanahnya, tapi kandungan yang dibutuhkan tanaman di sini komplit. Ini setelah kita aduk, kita masukkan ke dalam pot tray yang akan kita gunakan untuk menyemai ya. Taruh bawah, mendekat sini, biar suaranya itu keras. Oke, ini setelah tercampur merata, kita masukkan ke dalam pot tray. Oke, masukkan mas. Dan ratakan. Oke. Harusnya ini diayak dulu ya, biar kecil-kecil, tapi nggak apa-apa lah. Media ini media yang subur, steril dan gembur. Mudah hancur dan ringan. Sudah kita ratakan. Oke, ini setelah kita ratakan, kemudian kita lubangi. Ini udah kita lubangi, kita akan coba nyemai kembang kol orien. Ini sebentar. Ini tanganmu. Oke, udah satu-satu mas. Satu. Alah suwene. Nutupnya nanti aja, nanti nggak ketahuan. Satu gitu. Hewannya. Udah tutupin mas, tutupin. Oke, tinggal disiram. Udah cukup. Jangan lupa ini penyiraman dilakukan pagi sore ya. Karena mengingat ini semainya menggunakan pot tray, maka biasanya cepat kering, maka disiram pagi sore.
Sisa yang untuk tadi media semai kita akan gunakan untuk memupuk juga ya. Selain untuk media tanam, kita juga untuk memupuk nih. Nah, sini. Oke. Bye bye. Kita punya kembang kol yang super. Kembang kol yang super besar. Ini kalau dibandingkan tadi kita lihat di pasar, ini masih besaran punya kita daripada yang pasar. Nah, ini aduh. Kita berikan pupuk. Nah, dan semua tanaman ini kita pupuk dengan media yang kita buat tadi. Ini nanti kita akan panen wes lah. Kayaknya udah cukup untuk dipanen. Nah, ini kita juga akan memupuk. Ada beberapa tanaman cabai dan selada dan lain sebagainya. Selain pupuk, kita harus selalu membersihkan rumput ya. Ini rumput langsung, tapi cabut langsung letakkan di sini lagi, nggak apa-apa. Nih cabai kita, wih, gede-gede banget ya. Tuh banyak. Tuh nih bunganya lebat. Ya. Ini media yang tadi ya, yang kita gunakan untuk semai ini hasilnya. Halo. Ini hasilnya. Ini adalah cabai Bolivian Rainbow, itu cabai pelangi. Ini sudah mulai, ini sudah seminggu ya, sekitar seminggu. Kita seminggu sudah mulai mau muncul daun sejati ini. Ya, ini seperti ini. Oke. Selain tadi ada cabai pelangi, kita juga punya cabai Bucolokia yang kita semai juga 1 minggu yang lalu. Ini sudah mulai muncul daun sejatinya di tengah-tengah. Medianya sama, media yang kita gunakan tadi ya. Ini beberapa tanaman cabai kita, cabai biasa, cabai rawit ya, yang sama medianya seperti itu dan di polybag yang kecil-kecil sebenarnya. Tapi produksinya alhamdulillah banyak sekali. Ya, bisa kita lihat ini buahnya besar-besar juga. Ini ada yang kecil, bahkan kita karena saking kebanyakannya, saking banyaknya cabai kita nggak sempat dipanen sampai keriput kayak gini. Keriput karena keriput ya kelamaan nggak dipanen sih ya, tuh karena ada. Oke, demikian tadi sekilas info tentang media tanam. 3 media tanam yang sering kita gunakan, yang kita anggap sebagai media tanam yang super ampuh, super subur, super gembur ya. Jadi ada kascing, arang sekam, dan kompos kotoran hewan. Hasilnya bisa kita lihat ya. Ini bahkan bisa dikatakan kita tidak memberi pupuk susulan ya. Seperti tadi itu hanya gambaran saja. Kalau mau pupuk ya seperti itu, gunakan media tanam itu untuk pupuk juga, untuk nambahkan pupuk juga. Sebenarnya kita juga jarang sekali melakukan seperti itu hanya kalau di video biasanya seperti itu. Karena karena di media kita itu udah tercukupi lah tanaman ini sampai produksi. Ini contohnya di seputaran kita. Kalau seperti ini senang banget ya. Ini campur sari, tumpang sari. Oke, selamat sore. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa jika video ini bermanfaat, klik tombol like-nya, kemudian share, bagikan ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe supaya dapat pelanggaran gratis video kami selanjutnya tentang bagaimana kami mengelola pekarangan rumah menjadi sumber makanan yang sehat bagi keluarga, tentang bagaimana kami mengelola limbah rumah tangga, limbah lingkungan apa saja menjadi pupuk organik yang sangat bagus untuk media tanam kita. Terima kasih sudah nonton. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Panen nih. Panen kembang kol. Iya, ayo udah dipotong aja. Kembang kol ini luar biasa besar sekali karena media kita subur, steril dan gembur. Dipukul aja, dipotong del gitu yang keras, dipukulkan, awas tangannya kena, tanganmu di atas, sini tanganmu di atas. Daunnya dibuang masuk, dibuang sedikit, daunnya yang bawah dibuang, buangi, daunnya yang bawah buangi. Bunga kol. Nah biasanya untuk
dijual ke pasar, bunga kol ini daunnya diikutkan. Yang nempel di bunga jangan dibuang, daun yang kecil jangan dibuang, yang dibuang yang besar-besar aja ya. Daun yang kecil jangan dibuang, nah yang dibuang yang besar-besar aja, itu seperti itu. Jadi itu sih dibuang semua namanya. Jadi kembang kolnya itu tidak mudah layu. Biasanya daunnya langsung ditutupkan, disisakan mungkin dua lingkaran ya, maksudnya dua sap daun disisakan supaya sampai ke pasar itu tidak layu, biasanya seperti itu. Karena ini untuk sendiri ya, kita buang semua daunnya. Oke.